Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan fil baiti man istata'a ilaihi sabila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imul ji'an as-shaimina fi syahri Ramadan. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita hormati, Ustaz Habib Abdul Qadir bin Hamid Al-Hajjaj yang selalu membimbing kita di Citayam. Mudah-mudahan kita doain panjang umur. Begitu juga tetamu kita yang baru sampai, Kiai Haji Ustaz Jamal Rudin, ya. Mudah-mudahan ya, insya Allah nanti kita bakal ya dengerin ya mau hasanah ya. Hadratul Mukarramun, para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf ya, tidak bisa menyebut satu persatu, yang penting saya hormati ya. Alhamdulillah, pada malam hari ini sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita sebagai hamba-Nya, sebagai umat Rasulullah, selalu diberikan nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur beserta nikmat iman dan Islam, sehingga sama-sama kita kumpul di mana majelis taklim ini dalam rangka tawakuf. Mudah-mudahan dan biar kita melangkahkan ke tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepadanya, kita jamaah diberikan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya yang selalu aktif melaksanakan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Sedikit saya menyampaikan mengenai masalah ya kedatangan atau tibanya bulan suci Ramadan. Insya Allah mungkin minggu-minggu yang akan datang ya, kita sudah melaksanakan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffilat asy-syayatin." Perhatikan ya jamaah, bila mana tiba datang bulan suci Ramadan ya, pintu-pintu surga itu terbuka. Di antaranya ya pintu surga. Lalu tiba bulan suci Ramadan, begitu juga pintu-pintu neraka katanya ditutup. Ada lagi yang ketiga, wasufilati syayatin, setan-setan tuh yang mengganggu manusia ya, malas berpuasa, segan bangun, segan segala-galanya ya, itu dibelenggu. Jadi dibelenggu. Maksudnya tujuannya jangan sampai menggoda hamba Allah umat Rasulullah yang sedang puasa di bulan suci Ramadan.
Tapi kita bukan mengenai masalah itu, bahkan kita ini yang paling berat sekali menahan nafsu ammaratu bisu. Itulah ya, nafsu yang selalu membuat gagal kita taat kepada Allah dan Rasulnya ialah nafsu yang begitu besar. Jadi harus kita betul-betul bisa menjaganya ketika masuk di bulan suci Ramadan. Sedikit ya, tadi yang saya baca Al-Quran ya, kalau tidak salah artinya ya, di situ di dalam ayat Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maaf ya, ini yang artinya ya, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Ini orang-orang yang beriman diseru, diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintah apa? Ya, melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita panjang urusan afiat bisa melaksanakan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan, telah diperlukan siapa? Kita sebagai hamba-Nya, sebagai umat Rasulullah yang beriman, yang selalu aktif melaksanakan amal soleh. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan, telah diperlukan, telah diperintah atas orang-orang yang berada sebelum kita. Berarti umat-umat yang terdahulu sudah diwajibkan juga berpuasa di bulan suci Ramadan. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kita sebagai hambanya menjadi orang yang takwa, patuh, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah beruntungnya kita ini sebagai hamba Allah yang selalu ya beriman, ya diwajibkan berpuasa. Insya Allah mudah-mudahan kita berpuasa. Nah, sedikit ya, lanjutannya apa tadi? Agama itu didirikan kepada 5 dasar. Pertama apa? Syahadatain. Arti 25 syahadat, bahwa kita mengakui bahwasanya tiada Tuhan yang kita sembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan Rasul itu juga diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terbagi dua, ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Syahadat tauhid kita mengakui bahwa ya itu kita mengakui bahwa Allah itu esa tunggal, tidak terbilang 1, 2 ya. Nah, jadi ini yang memberatkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ya, Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa apa? Membawa agama. Untuk siapa? Untuk kita, untuk umatnya yang beriman dan beramal soleh. Kita ikuti arti Allah wa ati Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ikuti yang datangnya dari Allah dan dari Rasul. Wa ma atakumur Rasul, apa yang datang dari Rasul, fakhudhuhu, kita ambil, kita ikuti ya. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang kita jauhkan. Itulah ya, termasuk ya mengenai masalah kita puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita insya Allah kita diberikan sehat menghadapi di bulan suci Ramadan. Itu mengenai syahadat dan sholat. Sholat ini 5 waktu, termasuk itu pokok-pokok Islam yang kedua ya. Di antaranya sholat zuhur itu 5 waktu ya, asar, maghrib, isya, subuh. Sampai dikatakan as-sholat ila sholat. Kita sholat tidak sia-sia. Kita sholat maghrib, sholat isya. Mukaffiratun lima bainahunna ila ribatil kabair. Dihapus dosa-dosa kita di dalam 5 waktu sholat. Sholat lagi nanti zuhur, asar, maghrib, isya, dari zuhur, asar dihapus. Kita sholat asar, maghrib dihapus, maghrib dihapus. Jadi dalam semalam 5 waktu itu kita melaksanakan puasa sholat dihapus dosa-dosa kita. Begitu juga al-jum'ah ila jum'ah,
kita sholat Jumat. Ila Jumat mukaffiratun lima bainahunna ila jitunibatil kabair. Dihapus lagi. Begitu juga Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna ila jitunibatil kabair. Dari Ramadan yang lalu kita berjumpa Ramadan yang akan datang, kesalahan-kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya tadi syahadat, sholat, zakat pun begitu. Nanti kalau kita sudah puasa, nanti kita diwajibkan zakat. Zakat apa kita biasanya? Yang di kampung kita kebanyakan mayoritasnya zakat fitrah. Nah puasa ini diiringi dengan zakat. Kalau tidak zakat, ya kalau diterima di sisi Allah puasanya. Kenapa? Zakatul fitri itu rotun. Zakat fitrah itu membersihkan diri kita ketika kita puasa. Barangkali kita punya khilafat, kesalahan yang namanya manusia, al-insan mahlul khotawan, banyak sekali lupa, ya mungkin, ya. Nah, zakat itu membersihkan diri kita daripada apa? Daripada kotoran-kotoran yang ada pada diri kita. Barangkali kita punya kesalahan, ya. Itulah zakatul fitri itu rotun disolimi bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Di situ kan minal lagi dari omongan-omongan yang tidak jelas, ya, omongan-omongan yang bisa berdosa kalau kita cerita soal cerita itu, ya. Nah di situ di antaranya lagi, ya berikutnya, ya inna shoma Ramadan, sesungguhnya puasa di bulan suci Ramadan yang kita bahkan laksanakan mu'allaqun bainas sama wal ardh, ya bergantung di antara langit dan bumi. La yurfa, tidak Allah Subhanahu wa taala puasa kita illa bi zakatil fitri, kecuali dengan zakat fitrah. Itu puasa kita banyak masalah-masalah ketika kita puasa, makanya kita harus siap dari sekarang. Apa sih yang dikatakan puasa itu? Puasa itu imsakun anil mufattiri, menahan diri daripada segala yang membatal. Apa saja yang kita membatalkan itu kita tahan diri kita, terutama hawa nafsu ammaratu bisu kita jaga, ya. Jangan sampai kita turuti, kita harus kekang yang dikatakan nafsu ammaratu bisu. Ya zakat juga, haji juga kalau kita mampu. Nah di sini terakhir Habib Afwan, sedikit lagi minta maaf anak Afwan, ya saya ini yang dikatakan izan musidang amru ila wali ahli fatabiru saat pada bidanya. Ini Habib Ali lagi nembak kita, ya minta maaf ya sebelumnya. Nah sedikit saya berpesan, ketika tiba bulan suci Ramadan kita siap-siap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini dijelaskan sampai orang dikatakan tidurnya aja ibadah. Naum shaim ibadah. Tidurnya orang ketika dia puasa di siang hari itu dikatakan ibadah. Untung nggak di bulan suci Ramadan. Tapi malamnya ngapain? Mulai puasa, kita tarawih, kita tahajud, ya kita sholat subuh berjamaah, maghrib berjamaah, ya itu banyak sekali. Itu untung kita lagi ngorok tapi dicatat kita ibadah. Wasumtuh tasbih. Kalau orang sini bilang jendoknya aja seolah-olah kita lagi membaca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian wa amaluhu, amalnya, perbuatan kita, kerjaan kita, mudha'af pun ini perkatakan. Kalau di luar bulan suci Ramadan, dalam ayat kata Allah, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Hanya satu huruf kita dibalas 10. Tapi kalau di bulan suci Ramadan, wa amaluhu mudha'afun, dilipat gandakan. Biasa satu cuma 10, ya. Apanya? Pahalanya. Tapi kalau di bulan suci Ramadan berapa? 1.700 kalau nggak salah gitu ya. Ya, 700 ini perkatakan pahalanya. Beruntung sekali di bulan suci Ramadan. Asal jangan kita itu lengah, ya. Itu mesti rajin betul-betul kita kejar di bulan suci Ramadan. Wa amaluhu mudha'afun wa dzambuhu maghfur. Dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah untungnya orang di bulan suci Ramadan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu dilipat gandakan.
Begitu juga kalau kita berdosa, dipergaduhkan itu berdosanya ya. Nah, insya Allah kita jauhkan ya mengenai masalah ya, larangan-larangan ketika di bulan puasa. Kita harus betul menjaga ya, jangan sampai kita ya batal puasa. Nah, terakhir kita ya, di situ tadi dijelaskan al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada orang yang ketika dia puasa melaksanakan 4 macam. Ketika kita masuk bulan suci Ramadan, di antaranya apa? Tahlil Quran. Di bulan suci Ramadan luar biasa. Ya, kita membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, baik sore, pagi, siang. Jangan hitung-hitungan. Pokoknya pahalanya 1 aja 10. Di luar bulan suci Ramadan, kalau di bulan suci Ramadan 1 aja. Kalau kita membaca alif lam mim, itu 3 huruf berapa? Dari 700 huruf, ayo berapa? Udah nggak bisa hitung tuh pahalanya. Untungnya orang yang beriman dan beramal soleh di bulan suci Ramadan. Ya, baca Quran ini, pelajarin dengan tartil, makhraj-makhrajnya, bukan asal baca aja. Nah, makanya ngaji, ya. Ngaji. Ini Habib di mana aja? Ngajar, sono ngajar kemarin. Luar biasa. Saya tuh pengen muda lagi kayak Habib, ya. Pengen bergerak sono kemarin. Saya dari zaman kecil aja sini buka kuitang nih. Jalan kaki 2 kilo. Kereta berangkat 7 kilo udah. 7 kilo jalan ke Depok tuh. Itu mau ke Kuitang tuh. Zaman saya umur 10 tahun 12 tahun. Bayangin. Dari Kuitang jalan kaki ke Manggarai kereta jam 8. Kalau udah tinggalan gila, naik turun di Depok tuh kereta nggak berhenti di stasiun. Jalan kaki lagi kemarin. Biar tahu perjuangan antum. Ya, saya tuh dari zaman kecil udah bergaul dan zaman Habib Ali Kuitang. Bahkan saya mengajar cucunya Habib Ali Habib Ali bin Husain yang di Bungur tuh. Anaknya nama Habib Husain yang sering datang ke Bakir tuh. Itu anaknya 4 sama perempuan. Saya gurunya. Alhamdulillah saya dijulukin juga. Mungkin sama Habib yang lain itu Hasan Sadili yang dari Citaim kan gurunya Habib Salifah. Ya emang saya benar. Ya coba saya sekedar mengajar guru hijaiyah Pak Kiai. Nah, itu ya. Yang pertama kita diperintah tahlil Quran, kita laksanakan baca Quran, tadarus Quran. Di samping juga karena kita ketika di bulan suci Ramadan, wahafidil lisan. Kita jaga lidah kita, jangan kita ngomong sembarangan. Ya. Salamatul insan ini satu seorang bagaimana dia bisa menjaga lidahnya. Kalau peleset kaki, dukun sedunia. Kalau peleset lidah, itu perorangan. Repot ya. Kalau bergantung manusia dan manusia itu ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Kalau hablum minan nas kita minta jamal, nggak bisa. Hubungannya manusia dengan manusia. Nah, kalau Allah ya kepada Allah. Kemudian wa imil ji'an ya. Itu ketika kita puasa, mungkin ada orang lapar, ada orang haus sama kita. Mungkin kita berikan makanan apa buat jajan, buat ongkos, itu luar biasa. Jadi orang yang dinanti ke surganya Allah, pertama orang yang tadarus Al-Quran, kedua orang yang ketika dia puasa menjaga lidah, ketiga orang tua yang karim murah tangan memberikan kepada orang, nggak sayang ya orang kita berikan jajan, tapi bukan maksudnya dia hari itu juga dia makan untuk buka. Yang terakhir puasa ini nabi syahri Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan, surga lagi nungguin kita, menantikan kita. Beruntung nggak bulan puasa? Beruntung. Cukup ya, mudah-mudahan. Kalau omongan saya kurang rapi. Saya itu sekolah SD kelas 1 Habib, nggak sekolah saya. Sekolah cuma saya ngajar buku Mahmud di Ukirai, belajar sama Abah Nasri, ambil habaib kemana-mana. Sampai sejabat Habib kita kemana-mana. Sampai kepala zaman dulu kita sampai di kepala. Habib Abdullah bin Abdul Qadir. Ya, datang saya. Cukup ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan terutama untuk saya yang ngomong ya. Amin. Umumnya ya kalau memang ada manfaatnya, insya Allah kita amalkan. Mudah-mudahan ya. Kurang lebihnya ya Habib minta maaf ya sebesar-besarnya.
Afwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi